friends, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Pesona Guru. Oke teman-teman, hari ini kelas 3 akan masuk ke tema 6, yaitu energi dan perubahannya. Kita belajar subtema 1, sumber energi, pembelajaran 5, dan masuk ke subtema 2, perubahan energi, pembelajaran 1. Oke friends, sebelum kita mulai, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kita mulai dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke teman-teman, sebelumnya Bunda ingin bertanya, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua sehat selalu ya, amin. Ayah dan bunda yang ada di rumah juga sehat selalu dan tetap semangat untuk membantu teman-teman belajar. Jadi teman-teman juga harus semangat ya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama, dengan contoh soal, siswa mampu mengidentifikasikan satuan waktu, jam, dan menit. Dengan latihan soal, siswa mampu menentukan satuan waktu dengan tepat. Dengan membaca teks, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi tentang perubahan energi yang terdapat pada teks dengan tepat. Dengan mengamati peristiwa sehari-hari, siswa mampu mengidentifikasi lamanya suatu kegiatan. Dengan mengidentifikasi lamanya suatu kegiatan, siswa dapat menentukan satuan waktu dengan tepat. Ya, lamanya suatu kegiatan. Dengan mengamati teks dan mendengar penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban-kewajiban terkait perubahan energi. Dengan tanya jawab, siswa dapat menentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban di rumah terkait perubahan energi. Baterai. Baterai merupakan salah satu sumber energi kimia yang diubah menjadi energi listrik. Dalam kehidupan sehari-hari, baterai digunakan untuk menghidupkan jam dinding, jam tangan, mainan robot, dan lain sebagainya. Bagaimanakah baterai dapat menghasilkan energi listrik? Yuk, teman-teman, kita pelajari bersama. Oke, teman-teman, baterai itu bisa untuk menghidupkan jam. Salah satunya jam dinding, benar ya? Oke, di sini kita akan sedikit membahas tentang jam. Jadi di sini sudah ada gambar jam dan penjelasannya. Jarum panjang. Oke, di sini ada dua jarum ya, ada jarum panjang dan jarum pendek. Sekarang kita lihat jarum panjang. Jarum panjang ini menunjukkan menit. Dan kalau jarum pendeknya menunjukkan jam. Selanjutnya di sini jarum panjangnya di angka 12 dan jarum pendeknya di angka 10 ya. Jadi untuk penulisannya adalah 10.00. Nah, 10 ini menunjukkan jam dan 00-nya menunjukkan menit. Next. Di sini ada yang pertama yaitu pukul. Jarum pendeknya di angka 6, jarum panjangnya di angka 12. Bisa kita sebut kalau pagi pukul 06.00. Kalau malam pukul 18.00. Selanjutnya ada jam yang jarum pendeknya di angka 8, jarum panjangnya di angka 12. Nah, kalau pagi berarti masuknya ke pukul 08.00. Kalau malamnya pukul 20.00. Selanjutnya ada lagi jarum panjang di angka 12 dan jarum pendek di angka 2. Berarti menunjukkan pukul kalau pagi 02.00, kalau siang 14.00. Selanjutnya di sini ada banyak sekali angka ya teman-teman, kalau bisa teman-teman perhatikan.
Di angka 12 atasnya itu 0 ya. Terus di garis selanjutnya 1, garis ke selanjutnya 2, 3, 4, dan di angka 1 itu menunjukkan angka 5. Jadi teman-teman, jarum pendek menunjukkan jam dan menunjuk ke arah angka 10. Selanjutnya ada jarum panjang menunjuk menit. Di antara angka 12 dan 1 terdapat penunjuk menit. Begitu juga di antara angka 1 dan 2, 2 dan 3, 3 dan 4, seterusnya sampai di angka 11. Antara angka 11 dan angka 12 ada penunjuk menit. Nah, satu tanda bernilai 1 menit. Jarak antara angka 12 dan 1 terdapat 5 menit. Jarak antara angka 12 dan 1 terdapat 5 menit, 5 tanda menit. Jadi jarak antara angka 12 dan 1 bernilai 5 menit karena ada 5 garis. Pada jam di samping, jarum panjang menunjuk ke angka 4. Sehingga bisa kita lihat di situ ada angka 20. Jadi 20-nya itu menunjuk ke nilai menit ya. Jadi sehingga bernilai 20 menit. Jadi jam di samping menunjukkan 10. Pukul 10, 20. Itu ya. Nah, kita pelajari lagi yang lain ya. Sekarang ada jarum pendeknya di antara 9 dan 10 dan jarum panjangnya di angka 6. Bisa kita sebutkan pukul 9.30. Nah, di sini ada lagi jarum pendek di angka 2, jarum panjang di angka 11. Jadi bisa kita sebut pukul 2.55. 2 jam 2.55 menit gitu ya. Selanjutnya bisa ada lagi jarum pendek di angka 10 dan jarum panjang di angka 2. Itu menunjukkan. Yuk berlatih teman-teman. Nah, di sini sudah ada 1 jam ya, yang menunjukkan jarum panjang di angka 12 dan jarum pendek di angka 7. Jadi pukul berapa ya? Oke, simpan dulu jawabannya. Next, ada. Nah, nih. Kira-kira pukul berapa ya kalau jarum panjangnya di angka 9 begini? Ayo, kalau di angka 9 ini tadi itu menunjukkan menit berapa? Yo, 9 dikali 5 menit sama dengan berapa ya? Angkanya 9 dikali 5. Oke, simpan dulu. Nah, yang terakhir ini ada jarum panjang di angka 12, jarum pendek di angka 3. Jadi, berapa ya? Oke, teman-teman. Kita cari tahu. Oke, yang pertama pukul 7.00. Yang kedua pukul 6.45 ya, teman-teman. Selanjutnya ada pukul 03.00. Yuk teman-teman, kita tentukan waktu mulai, waktu selesai, dan lama waktunya pada tabel di buku tematik halaman 41. Oke, di sini nama kegiatan. Ini contohnya ya, nama kegiatan sholat duha. Waktu mulai jam 7, waktu selesai 7.25. Lama waktu 25 menit. Selanjutnya, contoh lagi, nama kegiatan Kiroati. Mulai 7.30, waktu selesai 8.00. Lama waktu 30 menit. Selanjutnya, belajar tematik. Waktu mulai 8.30, waktu selesai 9.30. Lama waktu 1 jam atau sama dengan 60 menit.
Selanjutnya, duniawi. Waktu adalah nikmat Allah yang terkadang tidak kita sadari. Waktu terus berputar dan tidak akan pernah kembali. Kita harus disiplin dalam mengelola waktu agar waktu yang kita miliki tidak terbuang sia-sia. Jadwal kegiatan akan sangat membantu kita dalam mengelola waktu. Contohnya ketika pagi hari akan ke sekolah. Kita harus dapat memperkirakan lama waktu perjalanan agar kita tidak terlambat ke sekolah. Ukhrawi. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, ada dua kenikmatan yang banyak dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Berdasarkan hadis Rasulullah, dua kenikmatan Allah yang sering dilupakan manusia adalah sehat dan waktu luang. Allah mencipta untuk taat kepada Allah hingga ajal menjelang. Akan sangat merugi jika manusia melalaikan apa yang Allah perintahkan selama hidupnya. Kenikmatan yang Allah berikan harus kita syukuri. Oleh karena itu, sebaiknya kita mengisi waktu luang kehidupan di dunia ini dengan amalan kebaikan agar selamat di dunia dan di akhirat. Baterai yang digunakan dalam jam merupakan contoh perubahan energi kimia dalam baterai menjadi energi listrik, sehingga jarum jam dapat terus bergerak. Selanjutnya, yuk teman-teman kita pelajari perubahan energi kimia yang lainnya. Perubahan energi kimia. Hari semakin siang, perut Atar sudah mulai berbunyi, pertanda sudah lapar. Selepas salat zuhur, Atar makan siang dengan lauk ayam goreng, lauk kesukaannya. Tidak lupa sebelum makan, Atar cuci tangan dan berdoa. Masya Allah, nikmatnya perut yang lapar segera diisi dengan makanan yang enak. Apalagi ditutup dengan minuman dingin yang menyegarkan. Bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan. Pasti kalian pernah mengalami yang Atar lakukan, bukan? Apa yang kamu rasakan setelah makan? Tubuh kita akan terasa segar kembali. Itu karena tubuh kita mendapatkan energi dari makanan. Energi dari makanan yang merupakan energi kimia akan diolah oleh tubuh kita menjadi sari-sari makanan yang selanjutnya diubah menjadi tenaga. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan atau usaha. Kata energi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon, yang berarti kerja. Dalam melakukan sesuatu, kita selalu memanfaatkan energi, baik secara sadar maupun tidak sadar. Selain mengubah energi pada tubuh kita, pengubahan energi kimia juga terjadi pada hal-hal berikut. 1. Perubahan energi kimia menjadi energi cahaya. Nyala obor merupakan perubahan energi kimia yang berasal dari minyak tanah menjadi energi cahaya. 2. Energi kimia menjadi energi panas. Kompor menyala karena adanya perubahan energi kimia yang berasal dari bahan bakar LPG. Yang ketiga, perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Baterai merupakan salah satu contoh perubahan energi kimia menjadi listrik. Contohnya saat kita menggunakan gadget. Energi listrik untuk menyalakan gadget berasal dari baterai. Keempat, perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Gerak maju karena adanya pengubahan energi kimia yang berasal dari bensin menjadi energi gerak. Walaupun energi hanya berubah, tetapi tetap saja kita harus menggunakan energi dengan bijak, seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Tujuannya agar energi dapat terus digunakan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, apa informasi yang sudah kamu dapatkan dari tiap paragraf yang barusan kita baca? Yuk kita simpulkan pokok informasinya. Oke, di sini yang pertama, perut bunyi pertanda perutnya lapar. Yang kedua, setelah makan tubuh menjadi segar kembali karena tubuh mendapatkan energi makanan.
Yang ketiga, dalam melakukan sesuatu, kita selalu memanfaatkan energi. Yang keempat, perubahan energi kimia berasal dari minyak tanah, LPG, baterai, dan bensin. Yang kelima, kita harus menggunakan energi dengan bijak, seperti yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini ya teman-teman adalah pokok informasinya. Selanjutnya ada perubahan energi. Ini Bunda rangkum sedikit. Jadi perubahan energi kimia menjadi energi cahaya nih, contohnya yang tadi obor. Kenapa bisa berubah? Karena energi kimia yang berasal dari minyak tanah sebagai sumber energi menjadi energi cahaya. Nah, ada juga pada kompor gas, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Nah, kenapa? Karena energi kimia yang berasal dari bahan bakar LPG, atau LPG itu sebagai sumber energinya ya, berubah menjadi energi panas. Selanjutnya, perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya pada handphone atau gadget. Atau bisa juga tuh selain handphone ada iPad, komputer. Selanjutnya, kenapa bisa berubah menjadi energi listrik? Jadi saat menggunakan gadget, energi listrik untuk menyalakan gadget berasal dari baterai. Baterai itu adalah sumber energinya. Nah, contohnya nih ada lagi mobil. Perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Mobil kan bergerak ya. Jadi karena adanya pengubahan energi kimia yang berasal dari bensin sebagai sumber energi menjadi energi gerak. Oke, kalau teman-teman sudah dapat menyimpulkan pokok informasi, yuk kita simpulkan apa saja kewajiban kita sebagai pengguna energi kimia. Oke, sumber energi. Di sini sudah ada 3 contoh. Yang pertama, sumber energinya makanan. Bendanya yang membutuhkan sumber energi adalah si tubuh. Orang-orang yang terlibat. Orang-orang yang terlibat ini ada petani. Kenapa petani? Karena petani adalah orang yang menanam padi sebelum menjadi makanan ya. Misalnya nasi kan ini makanannya contohnya. Petani atau petani kentang, petani cabai ya. Lalu dibawalah si beras, terus kentang, cabai dibawa ke distributor atau orang yang punya banyak nanti akan menyalurkan gitu ya kepada banyak penjual yang ada di pasar, yang ada di warung seperti itu. Nah, terus ada penjual, ada juga ibu yang membeli nasi, membeli beras, kentang atau cabai nanti diolah jadi masakan, jadi makanan yang enak dan nikmat. Nah, kewajiban kita sebagai pengguna sumber energi, kewajiban kita terhadap energi ini adalah menghabiskan makannya, tidak membuang-buang makanan. Selanjutnya ada baterai. Nah, baterai ini digunakan pada benda handphone atau gadget. Nah, baterai ini digunakan oleh orang-orangnya nih yang terlibat nih, ada saya, ada bunda, ada ayah. Nah, kewajiban kita terhadap energi ini, energi baterai ini, menggunakan seperlunya ketika belajar online. Selanjutnya yang ketiga adalah sumber energinya bensin. Bendanya itu mobil. Orang-orang yang terlibat, ada ayah, bunda, penjual juga bisa. Kewajiban terhadap energinya. Kita harus menggunakan dengan bijak ya si bensinnya ini. Terus harus juga menghemat penggunaan bahan bakar bensinnya karena bisa digunakan nanti oleh anak cucu kita selanjutnya ya. Oke, duniawi, ukhrawi. Duniawi, perubahan energi kimia yang terjadi memiliki manfaat bagi manusia. Salah satu contohnya adalah makanan yang diolah tubuh dapat menghasilkan energi untuk beraktivitas. Terdapat jasa dari petani, distributor, pedagang, dan ibu.
yang membantu menyediakan makanan untuk kita. Kewajiban kita kepada mereka adalah menghargai jasa-jasanya dengan cara menghabiskan makanan yang ada di piring kita. Ukhrawi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu. Quran Surat Yasin ayat 80. Segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memiliki manfaat bagi makhluknya. Contohnya kayu dan api. Perubahan energi kimia dari kayu yang dibakar akan mendatangkan manfaat sebagai penerang dan bisa juga untuk memasak makanan. Agar ketersediaan energi kimia dapat terus digunakan, maka kita harus bijak dalam menggunakannya. Oke, teman-teman, ini adalah tugas yang harus dikerjakan. Halaman 38, halaman 41, 49 kegiatan 2, halaman 50 sampai 51 kegiatan 1. Oke, segitu dulu aja dari Bunda Guru. Bunda Guru ucapkan mohon maaf kalau ada salah kata atau materi yang terasa masih belum dipahami. Nanti kita akan bahas materi ini pada kegiatan Zoom hari Rabu ya. Oke, thank you friends. Bunda Guru ucapkan terima kasih. Kita tutup baca hamdalah dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you.